selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ujian macam apa ini? Gumam Meixiu dengan suara linglung sambil menyaksikan Yuan mengalahkan iblis itu berkali-kali. Dari kelihatannya, persidangan ini sepertinya semacam persidangan iblis hati, kata Feng Yuxiang. Apa itu? Pada dasarnya, iblis hati adalah stres atau emosi negatif yang bersembunyi di bagian terdalam hati seseorang. Ketika seseorang mengalami peristiwa traumatis atau sesuatu yang menakutkan, ada kemungkinan besar bahwa apapun yang terjadi menjadi iblis hati mereka. Dan emosi negatif ini menjadi penghalang mental yang menghambat kemajuan kultivasi mereka. Iblis hati sangat umum, dan mereka ada di hampir setiap orang. Termasuk manusia biasa, tetapi mereka paling memengaruhi para kultivator. Iblis hati dapat terbentuk oleh segala jenis stres jika cukup kuat. Takut tidak akan pernah menemukan cinta. Merasa tidak percaya diri dengan penampilan. Khawatir tidak mampu membayar hutang. Bahkan obsesi seseorang pun dapat menjadi iblis hati. Adapun ujian tuan muda, dia kemungkinan besar harus mengalahkan iblis hatinya untuk bisa lulus ujian ini. Kata Feng Yuxiang sambil menghela napas. Jadi, pada dasarnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi bisa menjadi iblis hati. Bagaimana cara mengalahkan iblis hati itu? Tanya Chu Liuxiang. Itu tergantung pada iblis hati mereka. Jika seseorang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya, mereka harus berhenti merasa tidak percaya diri. Jika seseorang takut tidak dapat menemukan cinta, mereka harus berhenti takut. Dalam kasus tuan muda, dia harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kematian gadis muda itu. Itu terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Chu Liuxiang menggelengkan kepalanya. Tentu saja, mengalahkan iblis hati sendiri bukanlah hal mudah. Bahkan dewa abadi yang dapat mengubah takdir orang lain pun bisa menjadi korban iblis hati mereka sendiri. Lebih jauh lagi, meskipun seseorang berhasil mengalahkan iblis hati mereka saat ini, iblis hati lain bisa muncul di masa depan ketika mereka mengalami sesuatu yang emosional lagi. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi semua kultivator pada suatu titik dalam hidup mereka. Dan mereka akan menyerah pada iblis hati mereka atau mengalahkannya. Feng Yuxiang menghela napas. Sementara itu, Yuan terus mengalami mimpi buruk yang berulang. Sialan, kenapa persidangan ini belum juga berakhir? Aku sudah mengalahkan iblis itu berkali-kali. Teriak Yuan keras setelah dikirim kembali ke makam leluhur. Jelas sekali, dia salah memahami sifat dan tujuan sebenarnya dari ujian tersebut. Mengira bahwa ujiannya adalah untuk mengalahkan iblis. Tanpa menyadari bahwa sebenarnya ujian itu merujuk pada iblis lain, yaitu iblis yang berdiam di dalam hatinya. Dengan demikian, selama beberapa jam berikutnya, dia akan mengulangi skenario yang sama berulang kali. Semakin terperosok ke dalam lubang kelinci yang merupakan hati iblisnya hingga dia tidak bisa lagi bergerak. Ha. Yuan ambruk ke tanah setelah membunuh iblis dan kembali ke makam leluhur berkali-kali. Kenapa? Sidang macam apa ini? Dia melihat kembali persyaratan uji coba tersebut. Kurang dari kamu harus mengalahkan iblis di dalam tubuhmu untuk melewati ujian keempat. Lebih besar dari iblis di dalam tubuhku. Jika ia tidak membicarakan iblis yang telah kubunuh, lalu apalagi yang dibicarakannya? Apakah ada iblis lain di tempat ini? Kamu masih terbebani oleh kematian wanita itu. Tiba-tiba sebuah suara bergema di dalam kepala Yuan, tetapi itu bukan suara Tianer. Kau harus berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi pada Azure. Suara Tian yang menggema. Tapi itu memang benar. Jika aku mengalahkan iblis itu sebelum ia melarikan diri dari makam leluhur, Azure tidak akan pernah mati. Ya, tapi bukan itu yang terjadi. Kamu bisa berspekulasi sesuka hatimu, tapi apa yang sudah terjadi? Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahanmu, maka hanya bisa maju ke depan. Jika itu sebuah kesalahan,
maka jelas itu kesalahan saya. Yuan menghela napas. Atau mungkin memang sudah takdirnya untuk mati di sana. Jika demikian, dia akan tetap mati terlepas dari apapun yang kau lakukan. Itu omong kosong. Benarkah begitu? Tian yang terkekeh. Apakah Anda percaya bahwa posisi Anda saat ini adalah sebuah kebetulan? Mungkin takdir yang membawa Anda ke sana. Jika takdir membawaku ke sini, aku akan menyangkalnya. Aku akan mengubah takdirku sendiri. Takdir tidak bisa dengan mudah disangkal. Itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak kamu miliki saat ini. Kalau begitu, bantu aku mencapai kekuatan itu. Kita orang yang sama, kan? Setelah hening sejenak, sosok Tian yang muncul di hadapan Yuan seperti hantu. Dia menunjuk ke arah Yuan dengan senyum lebar di wajahnya. Menurut kalian, apa yang telah kulakukan selama ribuan tahun yang lalu? Aku telah berusaha memperoleh kekuatan itu sejak awal waktu. Bahkan sebelum era pertama yang kalian sebut, era primordial. Kita sudah memiliki kekuatan itu, kekuatan untuk menolak takdir kita. Kau hanya perlu membangkitkan kekuatan itu. Bagaimana cara saya melakukannya? Tian yang melihat ke arah gua abadi dan berkata, kau bisa mulai dengan melewati ujian ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok Tian yang menghilang. Apakah dia berbicara sendiri? Apakah dia sudah gila karena cobaan ini? Tanya Chu Liuxiang dengan wajah khawatir setelah melihat Yuan berbicara kepada udara kosong di sana. Karena dia tidak dapat melihat Tian yang melalui kolam. Menghadapi iblis hati memang bisa membuat seseorang menjadi gila. Tapi kurasa bukan itu yang terjadi pada Tuan Muda. Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya. Lihat, dia bergerak lagi. Min Li tiba-tiba menunjuk ke arah kolam. Chu Liuxiang segera menoleh, dan benar saja. Yuan kembali berlari menuju gua abadi, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya kali ini. Wajahnya penuh tekad. Gumam Meixiu pada dirinya sendiri setelah melihat ekspresi di wajah Yuan. Setengah jam kemudian, Yuan tiba di gua abadi. Tepat ketika iblis itu menyerang dada Azure dengan cakar tajamnya. Namun, kali ini Yuan tidak langsung menyerbu iblis itu untuk melampiaskan amarahnya. Dia hanya berdiri di sana dalam diam, menatap tubuh Azure yang berlumuran darah dengan tatapan mendalam. Pikirannya tidak diketahui oleh para penonton. Sekali lagi, kau terlambat datang ke pesta, membunuhnya. Iblis itu menatap Yuan dengan seringai di wajahnya. Yuan memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Kau benar, aku membunuhnya karena terlalu lambat. Dia mati karena aku terlalu lemah. Dia membuka matanya, dan iblis itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, Yuan bisa melihat dirinya sendiri berdiri di tempat iblis itu berdiri. Seolah-olah iblis itu telah berubah wujud menjadi dirinya. Akhirnya, kau menerima kenyataan bahwa kau bertanggung jawab atas kematiannya. Suara iblis itu menggema sambil mengenakan wujudnya. Itu tidak benar. Aku telah menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa melindunginya. Bahkan sebelum aku meninggalkan Jade Garden, aku menyalahkan diriku sendiri atas kematiannya, dan aku masih melakukannya. Aku hanya tidak ingin berurusan dengan rasa bersalah karena kau membunuhnya. Dan aku bahkan mencoba melupakannya. Namun, sekarang aku tahu itu tidak mungkin. Aku mengerti sekarang bahwa aku harus hidup dengan rasa bersalah ini selama sisa hidupku. Aku harus berhenti merenungkan masa lalu dan mulai melangkah maju. Karena itu, Yuan menoleh ke arah Azure, yang tidak lagi berbaring di tanah tetapi berdiri beberapa meter jauhnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Maafkan aku karena tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu, Azure. Maafkan aku karena tidak bisa mengalahkan iblis itu cukup cepat. Aku melanggar janji terakhirku untuk melindungimu, jadi izinkan aku membuat janji lain padamu. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu. Terlepas dari seberapa besar rasa sakit yang kurasakan setiap kali aku memikirkanmu. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam,
Yuan berbalik dan mulai berjalan menjauh dari gua abadi. Yuan, kumohon, jangan tinggalkan aku di sini. Bukankah kau berjanji untuk melindungiku? Suara Azure terdengar dari belakangnya, tetapi Yuan tidak menoleh dan terus berjalan pergi. Selamat tinggal, Azure. Meskipun dia tidak bisa melihatnya karena membelakangi. Pemandangan di belakangnya perlahan-lahan runtuh ke dalam kegelapan. Akhirnya, Yuan kembali ke tangga menuju surga. Ding, kurang dari Anda telah lulus uji coba keempat. Lebih besar dari, kurang dari selamat, Anda telah berhasil melewati semua ujian di tangga menuju surga. Lebih besar dari, kurang dari Anda telah mendapatkan akses ke surga kedua, surga roh. Lebih besar dari, Tianer muncul di hadapannya beberapa saat kemudian. Sambil memegang bola cahaya yang bersinar dengan tangan kecilnya. Selamat atas keberhasilanmu melewati semua ujian, guru. Ini hadiahmu. Bola cahaya itu melesat langsung ke dahi Yuan. Dan ingatan-ingatan pun langsung mengalir ke kepalanya. Tianer kemudian menunjuk ke tangga di ujung dan berkata, setelah kalian menaiki tangga itu bersama teman-teman kalian, kalian semua akan sampai di surga roh. Namun sebelum Anda pergi, ada sesuatu yang harus Anda lihat. Tianer tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, menciptakan pintu emas di tengah ruangan, yang memancarkan aura kuno. Silakan. Yuan mengangguk dan mulai berjalan menuju pintu. Saat membuka pintu, Yuan bisa merasakan tekanan kuat yang datang dari sisi lain. Tetapi dia tidak bisa melihat sisi lain pintu itu secara fisik, karena cahaya terang yang menerobos masuk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan berjalan melewati pintu dan menghilang dari tangga menuju surga. Sementara itu, Tianer memindahkan orang-orang di ruang penonton ke tempatnya. Hah, kita di mana? Chu Liuxiang melihat sekeliling dengan wajah terkejut setelah teleportasi mendadak itu. Kalian masih berada di dalam tangga menuju surga, kata Tianer kepada mereka. Siapakah kau? Tanya Xiao Hua padanya dengan sedikit mengerutkan kening. Tidak perlu, berhati-hati, akulah kehendak tangga menuju surga. Kehendak tangga menuju surga, aku belum pernah mendengar hal seperti itu, kata Feng Yuxiang. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang tangga menuju surga, Vermilion Phoenix. Kau, mata Feng Yuxiang membelalak kaget. Di mana kakak Yuan? Tanya Xiao Hua kemudian. Tianer menunjuk ke pintu emas di belakang mereka, dia ada di dalam sana. Dia akan segera kembali. Apa yang ada di balik pintu itu? Bisakah kita melihatnya? Tanya Chu Liuxiang dengan rasa ingin tahu. Tianer menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dia yang boleh masuk ke dalam. Dan benar saja, beberapa menit kemudian pintu terbuka dan Yuan keluar dari pintu. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang dirinya, dan dia tampak sedikit trauma. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Feng Yuxiang setelah melihat wajahnya yang terkejut. Yuan tidak menjawab, seolah-olah dia tidak bisa melihat atau mendengar mereka. Apa itu tadi? Kenapa kau menunjukkan hal seperti itu padaku? Yuan menatap Tianer dan bertanya setelah beberapa saat terdiam. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jika Anda ingin jawabannya, Anda harus terus mendaki, jawabnya dengan tenang. Yuan memejamkan matanya dan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Saat dia membukanya lagi, dia melihat Xiao Hua dan yang lainnya. Oh, kapan kalian muncul? Akhirnya dia menyadari kehadiran mereka. Kita sudah berada di sini cukup lama. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda? Apa yang ada di balik pintu itu? Feng Yuxiang bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena aku juga tidak tahu apa yang sedang kulihat, dia menghela napas. Pokoknya, ayo kita tinggalkan tempat ini. Aku benar-benar butuh udara segar setelah apa yang kulihat. Feng Yuxiang dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Sebelum mereka pergi, Yuan menoleh ke arah Tianer dan bertanya padanya. Apakah kita akan bertemu lagi? Dia mengangguk, kita pasti akan bertemu lagi. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal, Tianer.
Yuan tersenyum padanya sebelum berjalan menuju pintu keluar. Sampai jumpa lagi, guru. Gumam Tianer dengan suara rendah sambil menghilang seperti hantu. Saat Yuan menaiki tangga terakhir bersama yang lain, dia bertanya-tanya dalam hati. Begitu kita meninggalkan tempat ini, kita akan meninggalkan surga bawah. Di mana kita akan muncul setelah meninggalkan tempat ini? Ada area khusus untuk orang-orang yang berhasil mendaki tangga menuju surga. Namun, ini berarti akan ada orang-orang yang menunggu kita di sana. Begitu kita meninggalkan tempat ini, dan mereka akan mencoba merekrut kita ke keluarga dan sekte mereka. Jadi kita harus mempersiapkan diri, kata Feng Yuxiang. Setelah mendaki selama sekitar 10 menit, Yuan dan yang lainnya akhirnya sampai di ujung tangga, di mana terdapat sebuah pintu tunggal. Kurasa kita sudah sampai, kata Yuan sambil mendekati pintu dan membukanya tanpa ragu. Apakah kalian sudah siap? Dia berbalik dan bertanya kepada para wanita yang mengikuti tepat di belakangnya. Setelah mereka semua mengangguk, Yuan berjalan melewati pintu, menghilang dari tangga menuju surga. Ding! Kurang dari Anda telah mendapatkan gelar, Carry, karena telah membantu setidaknya satu orang melewati tangga menuju surga. Lebih besar dari, kurang dari Anda telah mendapatkan gelar, pendaki pemula tangga menuju surga, karena berhasil mendaki tangga menuju surga 1 kali. Lebih besar dari, selanjutnya, sebuah pengumuman dibuat agar semua pemain di surga bawah dapat menyaksikannya. Kurang dari selamat. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang naik ke surga roh melalui tangga menuju surga. Lebih besar dari, kurang dari berkat upaya pemain Yuan, surga bawah telah kembali terhubung dengan surga roh, sehingga semua pemain dapat mengaksesnya. Lebih besar dari, kurang dari semua pemain sekarang dapat memasuki tangga menuju surga dan naik ke surga roh tanpa batasan apapun. Lebih besar dari, pengumuman ini mengejutkan semua pemain yang saat ini berada di dalam Cultivation Online kecuali Yuan dan kelompoknya. Karena mereka sudah tidak berada di Lower Heavens, sehingga tidak dapat melihat pengumuman tersebut. Dan tanpa sepengetahuan Yuan, banyak sekali pemain mulai menuju tangga menuju surga. Untuk melihat sendiri apakah mereka benar-benar bisa naik ke alam berikutnya secara gratis. Kurang dari Anda telah memasuki surga roh lebih besar dari. Setelah memasuki pintu, Yuan mendapati dirinya berada di tengah alun-alun yang luas. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan beberapa kios yang didirikan tidak jauh darinya. Dengan orang-orang yang berdiri santai di belakangnya dengan ekspresi bosan. Namun, ketika orang-orang ini menyadari kemunculan Yuan yang tiba-tiba, wajah mereka yang tadinya bosan langsung berseri-seri karena gembira. Dan mereka semua mulai mendekatinya seperti sekumpulan merpati yang lapar. Namun, mereka berhenti bergerak ketika menyadari lebih banyak orang muncul entah dari mana. Xiao Hua, Feng Yuxiang, Mei Xiu, Lan Yingying, Chu Liuxiang, dan yang terakhir, Min Li. 6 orang lagi muncul setelah Yuan, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Maaf, apakah Anda baru saja menantang tangga menuju surga? Salah seorang orang di sana bertanya kepada Yuan dengan suara gemetar. Yuan menggeser kepalanya untuk melihat pria itu sebelum mengangguk. Benar. Bagaimana dengan 6 orang lainnya di belakangmu? Pria itu terus bertanya kepadanya. Ya, mereka bersamaku di tangga menuju surga, Yuan membenarkan. Mustahil. Apakah ini berarti dia telah membantu 6 orang lain naik ke surga? Dengan menggendong mereka melewati tangga menuju surga. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil melakukan hal seperti itu sepanjang hidupku. Astaga, jika itu benar, maka kita memiliki seorang jenius yang tak tertandingi. Sebagian dari orang-orang ini jatuh terduduk karena kaget setelah mendengar kata-kata Yuan. Tuan muda, kemana kita harus pergi sekarang? Feng Yuxiang mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan bertanya. Mari kita cari tempat untuk beristirahat sekarang, katanya. Oke, tunggu sebentar, anak muda. Apakah Anda tertarik bergabung dengan Akademi Pedang Perak kami?
Kami adalah salah satu dari 7 Akademi Roh, sekte terkemuka di dunia ini. Jika Anda bergabung dengan kami dapat menjamin Anda prestise dan kekuatan. Tiba-tiba salah satu orang di sana berteriak. Ketika yang lain mendengar rekrutmen pria ini, mereka juga mulai meneriakkan rekrutmen mereka sendiri. Karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk merekrut monster seperti Yuan ke dalam keluarga atau sekte mereka. Bergabunglah dengan keluarga Wu. Kami adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di surga roh. Kami dapat menjanjikan sumber daya tak terbatas selama kami mampu menyediakannya. Akademi Kekuatan Kacau kami juga merupakan salah satu dari 7 Akademi Roh. Kami dapat menawarkan keuntungan yang tidak dapat diberikan oleh yang lain. Area yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba menjadi kacau. Karena semua orang berusaha merekrut Yuan. Semuanya, mohon dengarkan saya sebentar. Yuan tiba-tiba berteriak, membuat tempat itu hening. Saat ini saya tidak tertarik untuk bergabung dengan keluarga atau sekte manapun. Jadi permisi, saya ada urusan lain yang harus saya selesaikan. Dan ketika tidak ada seorang pun di sana yang menyingkir agar dia bisa pergi, Yuan melepaskan basis kultivasi Tuan Rohnya, memaksa semua orang di sana untuk mundur. Dia juga seorang Tuan Roh. Tapi dia masih sangat muda. Namun, semua orang di sana lebih terkesan daripada takut oleh aura Yuan yang kuat. Meskipun enggan, orang-orang di sana membuka jalan bagi Yuan untuk berjalan. Begitu Yuan berjalan cukup jauh, orang-orang di sana mulai mengikutinya sambil menghubungi keluarga dan sekte masing-masing. Untuk memberi tahu mereka bahwa seorang jenius yang tak tertandingi telah tiba di surga roh. Adapun Yuan dan kelompoknya, mereka berjalan tanpa tujuan sampai menemukan sebuah hotel. Nin Li, apa yang akan kau lakukan sekarang setelah kita sampai di surga roh? Tanya Yuan padanya setelah mereka menemukan sebuah kamar. Aku sebenarnya tidak tahu. Aku belum merencanakan sejauh ini. Dia menggelengkan kepalanya. Santai saja, aku akan pergi beberapa hari. Kamu bisa tinggal di sini sementara itu. Terima kasih, Yuan. Aku akan selamanya berhutang budi padamu. Jangan dibahas lagi. Aku membantumu karena aku ingin, bukan karena aku butuh sesuatu darimu. Baiklah, sampai jumpa nanti. Yuan keluar dari permainan tak lama kemudian. Mei Xiu dan Chu Liuxiang juga keluar. Setelah melepaskan konsol dari kepalanya, Yuan turun dari tempat tidur dan segera mulai meregangkan tubuhnya sambil mengambil napas dalam-dalam. Baru seminggu, tapi rasanya seperti aku sudah lama tidak melihat ruangan ini. Chu Liuxiang meregangkan tubuhnya di tempat tidur setelah keluar dari akunnya. Hah, kamu juga belum keluar dari akun selama ini. Yuan terkejut mendengar itu. Tidak, aku memastikan untuk menonton seluruh uji cobamu dari awal hingga akhir. Dan harus kuakui, itu pengalaman yang sangat menarik. Kamu hampir seperti orang yang berbeda di Cultivation Online. Apakah benar? Kurasa begitu, dia mengangguk. Terutama sikapmu, dan menurutku itu membuatmu lebih keren. Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku mau mandi dulu sebelum tidur karena sekarang sudah malam. Kamu bisa ikut kalau mau, kata Chu Liuxiang kepadanya. Sebelum memasuki kamar mandi yang berada di ruangan yang sama dengan kamar tidur mereka. Sayang, kamu boleh ke kamar mandi sekarang. Chu Liuxiang keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang terbungkus longgar di tubuh langsingnya. Aku juga sudah mengganti air di bak mandi untukmu. Terima kasih. Yuan dengan tenang memasuki kamar mandi tak lama kemudian. Di dalam kamar mandi, Yuan melemparkan segenggam daun obat ke dalam bak mandi. Dan sambil menunggu air meresap ke dalam obat, dia pergi mandi sebentar. Setelah bak mandi siap, Yuan masuk ke dalamnya dan mulai menyerap obat. Mempersiapkan tubuhnya selama 1 jam berikutnya. Saat ia keluar dari kamar mandi, Chu Liuxiang sudah tertidur lelap sambil mengenakan piyama transparan. Yuan menatap wajah gadis yang sedang tidur sejenak sebelum akhirnya ikut tertidur.
Aku penasaran apakah mereka berhasil menukar harta karun dengan para raksasa dengan aman. Ia merenungkan tentang keluarga Huang sambil tertidur. Tentu saja, dia tahu bahwa itu hanya sebuah percobaan. Tetapi semuanya terasa begitu nyata sehingga dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Keesokan paginya, tepat saat matahari mengintip di cakrawala, Yuan terbangun oleh suara ketukan di pintunya. Untungnya bagi Chu Liuxiang, dia tidur sangat nyenyak, jadi itu tidak membangunkannya. Apakah sesuatu terjadi, Jinxi? Yuan sudah tahu siapa yang mengetuk pintu bahkan sebelum membuka pintu karena indera ilahinya. Ayo kita berlatih tanding, katanya kepadanya dengan wajah tenang. Kau benar-benar bersemangat hari ini. Senyum getir muncul di wajah Yuan. Maaf, tapi bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Saya rasa saya tidak akan memiliki energi untuk berlatih tanding dengan Anda dalam kondisi saya saat ini. Biasanya dia bersedia berlatih bersama Li Jinxi dan yang lainnya. Tetapi dia terlalu kelelahan setelah apa yang dialaminya di tangga menuju surga. Meskipun enggan, Li Jinxi mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu beberapa hari lagi. Aku belum menjalani sesi latihan yang baik selama seminggu terakhir. Karena kau mengurung diri di kamarmu. Bagaimana dengan yang lain?" Yuan mengangkat alisnya. "Mereka terlalu lemah untuk memuaskan saya. Hanya kau yang bisa memuaskan saya, Yuan." "Begitu ya. Baiklah, aku akan berlatih tanding lagi denganmu beberapa hari lagi setelah aku beristirahat." "Oke, sampai jumpa nanti." Li Jinxi pergi tanpa membuat keributan. Tak lama kemudian, Yuan segera kembali ke tempat tidurnya dan tertidur hanya beberapa detik kemudian. Beberapa jam kemudian, Yuan terbangun karena aroma masakan Meixiu meskipun dapur itu sangat jauh dari kamarnya. Dia menyenggol Chu Liuxiang hingga terbangun dan berkata padanya begitu dia sadar, Meixiu sudah membuat sarapan. "Kamu boleh duluan. Aku mau melewatkan sarapan agar bisa tidur lebih lama," katanya dengan suara lelah. "Baiklah." Yuan tidak mengatakan apapun lagi dan turun ke bawah setelah mencuci muka. "Di mana Chu Liuxiang?" Meixiu bertanya padanya. "Dia masih tidur." "Oh, Yuan, kau kembali. Selamat atas kemenanganmu di tangga menuju surga. Berita dan forum-forum memberitakan hal ini," kata Wang Ming sambil duduk di meja makan. Anggota lainnya datang hampir bersamaan dan semuanya duduk mengelilingi meja. "Seberapa sulit ujian-ujiannya?" tanya Wang Ming beberapa saat kemudian. "Itu cukup sulit," kata Yuan. Lalu ia mulai menceritakan pengalamannya di tangga menuju surga kepada semua orang. "Wow, kurasa aku tidak akan mampu melakukan apa yang kau lakukan jika aku berada di posisimu. Itu adalah prestasi yang luar biasa," kata Silang. "Lagi pula, karena kau telah mengalahkan tangga menuju surga, kita bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tanpa perlu menunggu sampai kita semua menjadi Grandmaster Roh." "Terima kasih untuk itu, Yuan," kata Wang Ming setelahnya. "Tunggu, apa yang barusan kau katakan?" Yuan mengangkat alisnya setelah mendengar ucapan Wang Ming. Sejak kenaikanmu, tak terhitung banyaknya pemain yang menyerbu tangga menuju surga. Agar mereka juga bisa naik ke sana," kata Wang Ming. "Apa? Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Seseorang setidaknya harus menjadi Grandmaster Roh sebelum menantang tangga menuju surga. Orang-orang ini hanya membuang-buang waktu," kata Yuan, sama sekali tidak menyadari situasi yang terjadi. "Hah? Kau tidak melihat pengumumannya?" Wang Ming menatapnya dengan wajah bertanya-tanya. "Pengumuman apa? Yang terjadi setelah kamu naik ke tingkatan yang lebih tinggi?" "Ada beberapa pengumuman pada hari itu. Dan salah satunya menyebutkan bahwa surga bawah dan surga roh telah menjalin hubungan karena kenaikanmu. Memungkinkan semua pemain untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi tanpa batasan." "Tunggu sebentar, tanpa batasan. Apakah ini berarti mereka bisa menaiki tangga surga tanpa perlu melakukan ujian?" tanya Yuan dengan ekspresi tercengang di wajahnya. "Benar sekali. Ribuan pemain telah tiba di surga roh melalui tangga menuju surga. Dan tak satu pun dari mereka perlu melakukan ujian apapun.
Namun, para pemain hanya bisa naik. Mereka tidak bisa kembali ke surga bawah setelahnya, dan itulah satu-satunya kekurangannya. Yuan terdiam setelah mengetahui informasi ini. Mengapa tangga menuju surga tiba-tiba membuka pintunya untuk semua orang, dan memungkinkan semua pemain untuk naik secara gratis? Setelah dia melakukan semua kerja keras, jika dia menunggu sedikit lebih lama untuk menantang tangga menuju surga, apakah dia juga akan bisa naik tanpa melalui ujian? Mungkinkah ini ulah Tianer? Tidak bisa dipercaya. Aku harus menanggung begitu banyak kesulitan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tapi semua orang tiba-tiba bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi tanpa kesulitan seperti itu setelahnya. Tidak mungkin ini kebetulan. Yuan mengumpat dengan suara rendah. Wow, kurasa ini pertama kalinya aku mendengar kau mengumpat, Yuan. Meskipun aku mengerti perasaanmu, aku juga percaya ini adalah hal yang baik. Karena memberi para pemain lebih banyak kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Lagi pula, kau sudah terlalu jauh di depan. Haha, terserah, Yuan menghela napas sejenak kemudian. Apa yang terjadi sudah terjadi, dan aku tidak punya kendali atasnya. Lagi pula, makanannya sudah dingin. Mari kita lanjutkan setelah sarapan. Maka, mereka berhenti berbicara dan mulai makan. Setelah sarapan, Wang Ning bertanya kepada Yuan, apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah kamu naik ke alam selanjutnya? Aku belum tahu, ada begitu banyak hal yang bisa kulakukan. Sehingga aku tidak tahu harus mulai dari mana. Yuan menggelengkan kepalanya, apakah Anda berencana untuk naik lagi? Tentu saja, saya ingin mencapai alam tertinggi yang ada di Cultivation Online. Itu mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Meskipun begitu, aku ingin melakukannya. Aku harus. Yuan kemudian bertanya kepada yang lain, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih di surga bawah? Apakah kalian berencana untuk naik ke surga atas? Aku tidak tahu tentang mereka, tapi aku juga berniat untuk segera naik ke surga, kata Wang Ning, dan dia melanjutkan. Namun, aku perlu mempersiapkan diri sebelum naik. Banyak orang naik tanpa persiapan apapun. Dan banyak dari para pemain ini telah mati tak lama setelah tiba. Karena mereka tidak siap untuk tempat itu. Monster di sana terlalu kuat bagi mereka. Bagian terburuknya adalah mereka sekarang terjebak di sana tanpa cara untuk kembali ke surga bawah. Itu masuk akal, karena tingkat kesulitan surga roh secara keseluruhan lebih tinggi daripada surga bawah, kata Yuan. Terlepas dari fakta itu, masih banyak pemain yang terus naik peringkat. Silang menghela napas. Para pemain ini begitu rakus akan sumber daya, sehingga mereka dibutakan oleh kenyataan, bahwa sebagian besar dari mereka bahkan tidak akan mampu meninggalkan kota dengan aman. Karena banyak monster yang jauh di atas level mereka. Lagi pula, aku juga akan naik level setelah selesai mempersiapkan diri. Sejak bergabung dengan faksi dan mulai tinggal di sini, aku menghabiskan lebih banyak waktu di Cultivation Online. Aku juga mulai lebih sering bermain. Setelah latihan pagi dan sarapan, aku menghabiskan sisa hari di Cultivation Online. Wang Bingbing mengangguk. Semua orang di sana memiliki sentimen yang sama. Mendengar perkataan mereka, Yuan kemudian berkata, jika ada di antara kalian yang membutuhkan teknik kultivasi, aku bisa membantu. Ada tempat bernama 1000 teknik, dan karena koneksiku dengan mereka, aku bisa mendapatkan sejumlah teknik kultivasi gratis setiap tahunnya. Beritahu aku saja kapan kalian tiba di surga roh. Kurasa aku tidak akan naik ke sana dalam waktu dekat. Benarkah? Itu hebat. Tidak, itu luar biasa. Jika kau bisa menjual beberapa teknik ini, kau akan kaya dalam waktu singkat. Seru Wang Ning. Menjualnya. Yuan mengangkat alisnya. Dia ingat seseorang yang bekerja di Myriad of Technique mengatakan kepadanya, bahwa dia bisa menjual teknik-teknik itu jika dia mau. Dan karena dia kekurangan uang, ini bisa dengan mudah menjadi sumber penghasilan yang besar. Selain itu, ia berhasil meningkatkan peringkat faksinya baru-baru ini setelah mengalahkan Sekte Darah.
Aku akan mengunjungi kumpulan teknik itu nanti, putus Yuan beberapa saat kemudian. Tak lama kemudian, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Mei Xiu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Yuan padanya sambil berjalan ke kamar mereka. Karena kamar mereka terletak bersebelahan. Saya sudah sangat dekat untuk mencapai level ketiga prajurit roh. Jadi saya akan mencoba untuk mencapai terobosan minggu ini, katanya. Begitu, semoga berhasil. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku. Yuan mengangguk. Sampai jumpa nanti, katanya padanya begitu mereka sampai di kamar masing-masing. Tunggu sebentar, Yuan. Mei Xiu tiba-tiba menghentikannya. Sudah lama sejak aku, kau tahu, mengusirmu. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya dengan wajah sedikit malu. Sekarang kau menyebutkannya. Kita belum punya kesempatan untuk berduaan sejak Lulu muncul. Yuan baru menyadari hal ini sekarang. Baiklah. Dia masih tidur, kan? Kita masih punya waktu sekarang jika kamu ingin melakukannya. Setelah hening sejenak, Mei Xiu akhirnya menyadari betapa bersemangatnya dia. Bahkan sedikit putus asa untuk membantu meringankan penderitaan Yuan. Jadi dia mundur selangkah dan berkata, sebenarnya, lupakan saja. Dia segera membuka pintu kamarnya dan mencoba melarikan diri. Tetapi Yuan tiba-tiba meraih tangannya dan menghentikannya. Ayo kita lakukan. Lagi pula, aku tidak ada pekerjaan lain sekarang, katanya dengan suara tenang. Yuan memasuki ruangan bersama Mei Xiu beberapa saat kemudian. Setelah mengunci pintu, Mei Xiu berkata, aku akan membasuh punggungmu dulu. Oke, dia mengangguk. Beberapa saat kemudian, Yuan duduk di sebuah kursi kecil di kamar mandi sementara Mei Xiu membasuh tubuhnya dengan air hangat. Begitu mulai membasuh punggung Yuan, Mei Xiu berbicara dengan suara lembut, Yuan, bagaimana perasaanmu terhadap Lulu? Apa maksudmu? Dia ingin memulai keluarga bersamamu, kau tahu kan? Ya, saya tahu. Dia tampaknya sangat ingin melakukannya. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Apakah kamu akan memulai keluarga dengannya? Yuan tersenyum dan berkata, kau tahu, bahkan di panti asuhan dulu. Dia suka bermain, keluarga pura-pura, denganku. Dia berperan sebagai ibu, dan aku sebagai ayah. Kami kebanyakan bermain sendiri, tetapi ada kalanya anak-anak lain bergabung. Dan Lulu selalu menganggap mereka sebagai anak-anak kami. Terlepas dari apakah mereka lebih muda atau lebih tua dari kami. Dulu aku tidak pernah benar-benar memikirkannya karena kami masih terlalu muda. Tapi aku tahu dia sangat menginginkan keluarganya sendiri di masa depan. Meskipun kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 1 dekade. Dia tetap Lulu yang sama yang kukenal dari panti asuhan. Jika dia benar-benar ingin memulai keluarga denganku, aku mungkin tidak keberatan, kata Yuan dengan suara tenang. Mei Xiu tanpa sadar menggigit bibirnya. Dan dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya setelah mendengar jawabannya. Aku mengerti, gumamnya dengan suara rendah. Dan tak mengucapkan sepatah kata pun selama 1 menit berikutnya. Setelah 1 menit lamanya dalam keheningan yang canggung, Mei Xiu akhirnya membuka mulutnya lagi. Yuan, secara hipotetis, jika aku juga ingin memulai keluarga bersamamu, apa yang akan kamu lakukan? Mei Xiu merasa jantungnya serasa mau meledak. Setelah menggumamkan kata-kata yang membutuhkan seluruh keberaniannya itu. Yuan terdiam mendengar pertanyaan mendadak itu. Dan pikirannya langsung mulai mencari jawaban. Setelah hening sejenak, Yuan menghela napas dengan senyum getir di wajahnya. Memintaku untuk memilih antara kau atau Lulu itu tidak adil, Mei Xiu. Kalian berdua sama pentingnya bagiku, jadi aku tidak tahu harus berkata apa. Yuan memilih kata-katanya dengan bijak, agar dia tidak perlu memilih salah satu dan membuat yang lain kecewa. Namun, Mei Xiu tidak puas dengan jawaban itu dan terus mendesaknya. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Kau bisa memilih salah satu dari kami. Atau memutuskan untuk tidak memilih salah satu dari kami. Yuan kembali terdiam. Melihat ini, Mei Xiu mengumpulkan keberaniannya lagi sebelum berbicara. Yuan,
Setelah berpisah denganmu karena apa yang terjadi di Jaded Garden, aku menyadari betapa aku membencinya karena berpisah darimu. Aku juga khawatir akan kehilanganmu karena iblis itu. Dan pikiran kehilanganmu selamanya hampir membuatku gila. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku tidak memintamu untuk meninggalkan Lulu dan hanya memilihku. Tetapi aku tidak ingin kau meninggalkanku. Kau tahu, Lulu mengatakan kepadaku bahwa dia tidak keberatan berbagi dirimu dengan orang lain. Selama dia bisa tetap berada di sisimu. Dulu aku tidak mengerti perasaannya. Dan aku bahkan menganggapnya cukup tidak normal. Namun, sekarang aku mulai mengerti perasaannya. Selama aku bisa tetap berada di sisimu, aku tidak peduli apakah kamu memilih untuk memulai keluarga dengan Lulu atau siapapun. Kau ingin aku memulai keluarga denganmu dan Lulu. Apakah aku bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana caranya? Tanya Yuan setelah mendengar kata-katanya. Memang ini tidak umum, tetapi bukan tidak mungkin. Saya pikir yang terpenting adalah kita semua mencapai kesepakatan. Selama kita semua setuju, seharusnya akan berhasil, kata Meixiu. Lalu ia melanjutkan dengan suara rendah. Lulu sudah memberikan persetujuannya, dan sekarang aku juga memberikan persetujuanku padamu. Jadi semuanya terserah padamu sekarang, Yuan. Yuan mulai merenungkan kata-kata Meixiu dalam diam. Sementara itu, Meixiu mulai mengerjakan bagian depan tubuhnya. Namun, karena Yuan sibuk memikirkan jawaban, tidak ada respons dari antara kedua kakinya. Setelah hening sejenak, Yuan berbicara dengan suara tulus. Jika aku benar-benar bisa memulai keluarga denganmu dan Lulu, dan membuat kalian berdua bahagia pada saat yang sama, tidak mungkin aku menolak. Meixiu berhenti membasuh tubuhnya dan menatapnya dengan wajah linglung. Apakah itu artinya? Ya, aku sangat ingin memulai keluarga denganmu dan Lulu. Jawabnya dengan tegas sambil tersenyum. Tubuh Meixiu bergetar mendengar kata-katanya. Dan keinginan yang tak terkendali untuk memeluk Yuan tiba-tiba muncul di benaknya. Lalu, dia memegang wajah Yuan dengan tangannya yang berbusa, dan memberinya ciuman tiba-tiba di bibir. Meixiu, Yuan menggumamkan namanya dengan nada rendah dan terkejut. Yuan, bisakah kau menungguku di luar setelah aku membasuh tubuhmu? Ucapnya tiba-tiba dengan suara malu-malu. Dan sebelum Yuan sempat menjawab, dia melanjutkan, kamu tidak perlu memakai pakaianmu. Meskipun Yuan bingung dengan permintaannya, dia tidak menolak dan mengangguk. Meixiu kemudian membasuh tubuhnya dengan air hangat dalam keheningan total sebelum menyuruhnya keluar. Yuan mulai menunggu di luar hanya dengan handuk yang melilit tubuhnya. Sementara Meixiu mulai membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Dan dia sangat teliti saat membersihkan, memastikan bahwa tubuhnya bersih berkilau. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Meixiu bertanya pada dirinya sendiri saat masih berada di dalam kamar mandi. Dorongan tak terkendali yang kurasakan sekarang. Apakah aku mendapatkannya dari ibuku? Jika aku melakukan ini hari ini, kita tidak akan pernah bisa kembali. Terlepas dari keputusan saya yang tampaknya gegabah dan berani. Pikiran saya saat ini lebih jernih daripada sebelumnya. Aku ingin bersamanya. Aku ingin tetap di sisinya, selamanya. Setelah menghabiskan waktu sedikit lebih dari 5 menit di dalam kamar mandi, Meixiu keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang melilit tubuhnya, sama seperti Yuan. Maaf sudah menunggu, Yuan, katanya setelah keluar. Tidak apa-apa, tapi kita sedang melakukan apa? Setelah hening sejenak, Meixiu berkata, aku akan menggantikanmu sekarang, tapi akan sedikit berbeda dari biasanya. Berbeda, bagaimana? Yuan mengangkat alisnya. Kamu bilang akan membangun keluarga denganku, kan? Ya, Yuan membenarkan. Baiklah, aku akan mengajarimu cara memulai sebuah keluarga, kata Meixiu dengan wajah memerah. Sekarang, tanya Yuan, kau tidak mau? Kita bisa melakukannya lain waktu jika kau mau. Yuan bisa mendengar sedikit rasa takut dalam suara Meixiu yang gemetar. Seolah-olah dia takut Meixiu akan menolak. Tidak, kita bisa melakukannya sekarang.
Katanya tiba-tiba dengan suara lantang. Meskipun dia tidak yakin apa yang akan dihadapinya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa Mei Xiu cemas tentang hal itu. Dan bahwa dia akan menyakitinya jika dia menolak. Apa kamu yakin? Yuan mengangguk sambil tersenyum lembut, jika kau yakin, maka aku juga yakin. Gedebuk. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Yuan langsung menyadari apa yang menyebabkan suara itu. Karena dia pernah mendengar suara serupa ketika sendirian dengan Haung Xiaoli selama persidangan kedua. Dan benar saja, ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk melihat Mei Xiu. Wanita itu telanjang bulat dengan handuknya tergeletak di lantai. Oh, pada saat itulah Yuan akhirnya menyadari apa yang akan mereka lakukan. Bahwa mereka akan bercinta. Meskipun pikirannya polos, dia tahu apa artinya bercinta. Terutama setelah mendapatkan kembali beberapa ingatan masa lalunya. Namun, anehnya, dia tidak merasakan apa yang dia rasakan dengan Huang Xiaoli. Dia tidak menolak gagasan untuk bercinta dengan Mei Xiu. Faktanya, tubuhnya langsung bereaksi saat melihat tubuh telanjang Mei Xiu. Dan muncul tonjolan di tengah handuknya. Yuan, melihat reaksi tubuhnya, Mei Xiu menghela napas lega dalam hati, dan dia mulai mendekatinya. Dia membuka tangannya dan memeluknya beberapa saat kemudian. Dan mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Yuan, ini adalah komitmenku padamu, cintaku padamu. Mei Xiu berbisik pelan sebelum menciumnya di atas ranjang. Kamar tidur Mei Xiu yang terkunci remang-remang. Dengan satu-satunya sumber cahaya adalah sinar matahari yang menembus tirai yang tertutup. Dan saat ini di dalam ruangan itu, Yuan sedang berbaring di tempat tidur dengan Mei Xiu berbaring di dada telanjangnya. Mereka berdua sudah berciuman cukup lama. Meskipun terkesan amatir, itu sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Yuan dengan suara rendah setelah mereka berhenti berciuman. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup berbaring dan biarkan aku melakukan semuanya. Ini juga sebuah pelajaran, kan? Jawabnya dengan suara yang sama rendahnya. Namun, Mei Xiu tidak lagi merasa gugup dan malu. Dan justru Yuanlah yang merasakan emosi tersebut. Seolah-olah dia telah mentransfer semua perasaan itu kepada Yuan melalui ciuman. Mei Xiu tiba-tiba mulai mencium tubuhnya. Perlahan bergerak ke bawah dengan setiap ciuman. Dan sambil melakukan itu, dia juga mengingat kembali apa yang diajarkan ibunya padanya. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman dalam hal semacam ini, Mei Feng telah memastikan untuk memasukkan cukup banyak informasi ke dalam kepalanya. Melalui video dan buku untuk memastikan bahwa dia akan memuaskan Yuan dengan baik. Ketika saatnya tiba, dan saat itu adalah sekarang. Begitu Mei Xiu mencapai bagian bawah tubuh Yuan, dia menggunakan tangannya untuk perlahan mengelus batang yang berdenyut di antara kaki Yuan. Dan terasa lebih panas dari biasanya. Kemungkinan besar karena sudah lama sejak terakhir kali dia merasa lega. Sementara itu, Yuan mengamati setiap gerakan Mei Xiu melalui indera ilahinya. Sambil larut dalam sensasi geli yang membuat tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Dan itu adalah jenis kegembiraan yang berbeda dari yang biasa dia alami. Dan karena dia menggunakan indera ilahi, dia bisa melihat setiap inci tubuh sempurna Mei Xiu. Tiba-tiba, Mei Xiu mengubah gerakannya. Dan kedua alis Yuan terangkat karena terkejut. Ketika Mei Xiu tanpa diduga membuka mulutnya dan memasukkan penisnya ke dalam. Ini merupakan sebuah kejutan bagi Yuan. Yang tidak pernah menyangka bahwa Mei Xiu akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena sensasi bibir Mei Xiu terasa surgawi. Terutama ketika dia mulai menggerakkan kepalanya dengan anggun, membuatnya terdiam. Yuan dengan cepat mencapai batas kemampuannya dalam hitungan menit. Mei Xiu, aku akan, dia segera memperingatkannya. Dia berhenti sejenak untuk berbicara. Tidak apa-apa, kamu bisa mengeluarkannya di dalam mulutku. Membersihkannya tidak akan mudah jika mengenai spray. Yuan ingin bertanya padanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa. Tetapi dia tidak bisa menahannya lagi.
dan mencapai klimaks di dalam mulutnya saat berikutnya. Meixiu bisa merasakan banyak cairan panas menyembur ke dalam mulutnya. Dengan cepat memenuhi mulutnya, tetapi dia berhasil mencegahnya meluap. Setelah yakin bahwa Yuan telah mengosongkan dirinya, dia melepaskan mulutnya dari penis Yuan dan menelannya seperti seorang juara. Kau menelannya? Yuan bertanya padanya dengan suara linglung. Meixiu mengangguk dengan sedikit pipi memerah, dan dia berkata, ini agak manis. Responsnya membuat Yuan kembali terdiam. Dan dia tidak yakin apakah dia benar-benar perlu mengetahui informasi seperti itu tentang dirinya sendiri. Sepertinya kau masih bisa melanjutkan. Meixiu menunjuk ke alat kelaminnya yang tetap tegak bahkan setelah mencapai klimaks. Baiklah, mari kita langsung membahas bagian utama dari memulai sebuah keluarga. Yuan mengangguk tanpa suara, dan dia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat reaksinya, Meixiu naik ke tubuh Yuan dan memposisikan dirinya tepat di atas. Kemaluannya, apakah kamu siap? Beginilah cara orang membuat bayi dan memulai sebuah keluarga, katanya kepadanya. Benarkah kita akan punya bayi sekarang? Tanya Yuan. Menurutku masih terlalu dini bagi kita untuk benar-benar memulai sebuah keluarga, katanya. Lalu, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Orang-orang melakukan ini bukan hanya untuk punya anak, Yuan. Ada banyak alasan mengapa orang melakukan ini. Dan punya anak hanyalah salah satunya. Alasan lain orang melakukan ini adalah untuk menunjukkan cinta mereka satu sama lain. Aku mencintaimu, Yuan, karena itulah aku ingin melakukan ini bersamamu. Tapi jika kamu tidak mau melakukan ini, maka, tidak, ayo kita lakukan. Yuan segera menjawab. Meixiu tidak mengatakan apapun lagi dan mengangguk. Saat berikutnya, dia mulai menurunkan tubuhnya. Perlahan memasukkan tongkat Yuan ke dalam tubuhnya. Kau berdarah. Apa kau baik-baik saja? Seru Yuan dengan suara rendah ketika ia melihat darah mengalir dari tempat Meixiu memasukkan tongkatnya. Dan Meixiu bahkan menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ya, aku baik-baik saja. Ini akan terjadi ketika seorang wanita melakukannya untuk pertama kalinya. Jadi ini hanya akan terjadi sekali seumur hidupku. Pada akhirnya, Meixiu menerima seluruh Yuan di dalam tubuhnya. Meskipun sangat menyakitkan baginya, dia merasa sangat bahagia saat ini. Karena dia telah memimpikannya momen ini selama bertahun-tahun. Saya akan pindah sekarang. Setelah merasa nyaman, Meixiu mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Saat Meixiu mulai menggerakkan tubuhnya, Yuan merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin ke dalam kepalanya. Membuat pikirannya kosong, dan satu-satunya yang bisa dia rasakan adalah kehangatan tubuh Meixiu yang bergesekan dengannya. Beberapa saat yang lalu, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan sensasi bibir Meixiu. Tetapi Meixiu telah membuktikannya salah. Jika bibir Meixiu terasa surgawi, maka tubuhnya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Itu tidak seperti apapun yang pernah dialami Yuan sebelumnya. Akhirnya, Yuan tak bisa lagi hanya berbaring diam di tempat tidur. Dan dia pun mulai menggerakkan tubuhnya. Benar sekali, Yuan. Inilah, yang, artinya, bercinta. Meixiu hampir tidak bisa berbicara dengan lancar. Karena ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat terlalu banyak suara. Takut mereka akan didengar oleh orang di luar. Maka, keduanya terus bercinta hingga Yuan kembali mencapai klimaks beberapa menit kemudian. Meixiu, aku akan melepaskannya lagi, kata Yuan padanya. Tunggu, jangan lepaskan di dalam. Namun, Yuan sudah mencapai klimaksnya bahkan sebelum Meixiu mengucapkan kata pertamanya. Maafkan aku, Meixiu menyelesaikan kalimatnya dengan suara linglung. Saat cairan panas Yuan mengalir deras di dalam tubuhnya. Aku seharusnya tidak melakukan itu, tanya Yuan dengan suara polos. Setelah ia melepaskan semuanya ke dalam dirinya, membuat Meixiu terdiam. Yuan, sebagai informasi tambahan, jika kamu tidak berencana menghamili orang yang kamu ajak bercinta,
Sebaiknya jangan mengeluarkan sperma di dalam tubuh mereka. Karena itulah cara sebenarnya untuk membuat bayi. Dan kecelakaan seperti itu bisa menyebabkan banyak masalah bagi kamu dan pasanganmu. Meixiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat dilemanya. Apakah itu berarti kita akan segera punya bayi? Maaf, Yuan langsung merasa menyesal atas tindakannya. Terutama karena Meixiu secara khusus mengatakan bahwa dia tidak menginginkan bayi sekarang. Yah, ini juga salahku karena tidak menjelaskan semuanya padamu sebelum kita melakukannya. Kurasa aku juga sedikit tidak sabar. Kau tidak marah? Yuan mengangkat alisnya. Tidak, aku bukan. Meixiu menggelengkan kepalanya. Dan dia melanjutkan, lagi pula, bukan berarti aku pasti akan punya bayi. Hanya karena kau pernah menyemaikannya sekali. Ada juga hal-hal yang bisa kulakukan untuk mencegahnya, seperti minum pil kebon. Menurut ibuku, pil kebon sangat efektif. Baiklah kau bilang begitu. Beberapa saat kemudian, Meixiu menatap tubuh Yuan dan tak kuasa menahan senyum. Kau masih punya energi untuk melanjutkan. Apakah karena kau seorang kultivator, atau memang tubuhmu yang sehat? Gumamnya. Aku tidak tahu, jawab Yuan jujur. Apakah kamu ingin melanjutkan? Meixiu tiba-tiba bertanya. Aku ingin. Dia mengangguk dengan antusias. Dan keduanya terus bercinta selama 3 jam lagi. Setelah mereka merasa puas sepenuhnya, Meixiu membawa Yuan ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya lagi. Yuan, tolong rahasiakan apa yang terjadi hari ini dari yang lain, terutama Yurou. Siapa tahu bagaimana reaksinya jika dia tahu apa yang kita lakukan. Kata Meixiu kepadanya sambil membasuh tubuhnya. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya, kata Yuan sambil tersenyum. Bahkan, dia terus tersenyum selama 3 jam terakhir. Oke, kamu sudah bersih. Kamu bisa pergi setelah mengenakan pakaianmu. Aku akan membersihkan semuanya, kata Meixiu setelah membilas tubuhnya. Yuan mengangguk, dan sambil mengeringkan tubuhnya dengan handuk, dia bertanya padanya. Meixiu, apakah menurutmu kita bisa melakukan ini lagi di masa depan? Meixiu terdiam sejenak karena pertanyaan itu. Jika kita mendapat kesempatan, dia mengangguk malu-malu. Setelah melampiaskan semua hasratnya di ranjang dan tidak lagi mudah tersulut emosi. Meixiu mengingat kembali rasa malu dan kembali ke sifatnya yang pendiam. Yuan meninggalkan kamar Meixiu setelah mengenakan kembali pakaiannya. Dan kembali ke kamarnya sendiri tak lama kemudian. Dia masih tidur. Ini sudah hampir tengah hari, Yuan takjub dengan kemampuan Chu Liuxiang untuk tidur selama itu. Dia tidak ingin mengganggu Chu Liuxiang, jadi dia pergi ke balkon untuk berlatih. Dan yang mengejutkannya, tiba-tiba proses kultivasi menjadi jauh lebih mudah. Dia menyerap energi spiritual dalam jumlah besar dengan hampir tanpa usaha. Dan energi spiritual yang mengalir melalui pembuluh spiritualnya bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Seolah-olah dia telah mengonsumsi harta karun yang tak ternilai harganya. Tetapi dia tidak ingat pernah menggunakannya baru-baru ini. Yuan tidak menyadari hal ini pada saat itu. Tetapi bakatnya sebenarnya telah meningkat setelah bercinta dengan Meixiu, yang memiliki tubuh ilahi dan juga seorang perawan. Sementara itu, Meixiu juga meninggalkan kamarnya setelah membersihkan tubuhnya. Faktanya, dia meninggalkan rumah sama sekali. Dan di tangannya ada selembar kertas yang berisi peta gunung spiral naga. Setelah melihat peta sebentar, dia menemukan toko serba ada yang hanya berjarak beberapa menit dari tempat tinggal mereka. Untuk memudahkan warganya, Gunung Spiral Naga memiliki banyak toko serba ada di sekitar gunung, sehingga warga dapat membeli bahan makanan segar tanpa perlu meninggalkan gunung dan pergi ke kota. Meixiu mengira minimarket itu berupa bangunan kecil. Tetapi yang mengejutkannya, ternyata ukurannya sebesar mal kecil yang memiliki beberapa lantai dan toko di dalamnya. Satu-satunya perbedaan antara mal ini dan mal-mal di kota adalah mal ini benar-benar kosong. Dan Meixiu merasa seperti sendirian di dunianya sendiri. Setelah melihat-lihat di lantai pertama, Meixiu menemukan toko yang dicarinya dan masuk ke dalam.
Selamat datang. Oh, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu pendatang baru di sini? Ada seorang wanita cantik di kasir yang menyambut Mei Xiu begitu dia masuk. Ya, Mei Xiu mengangguk. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sekitar seminggu. Begitu, dan apa yang Anda cari hari ini? Mei Xiu melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di sana. Tidak apa-apa, kita sendirian di sini. Wanita itu tersenyum melihat tingkahnya, menganggapnya lucu. Lalu bisakah aku mendapatkan pil kebon? Tanya Mei Xiu dengan suara rendah. Mata wanita itu membelalak kaget setelah mendengar kebutuhan Mei Xiu. Itu benar-benar di luar dugaannya. Tiba-tiba dia terkekeh dan berkata, pacarmu sangat beruntung memiliki wanita muda yang cantik sepertimu. Berapa banyak pil yang kamu inginkan? 1 kotak bisa cukup untuk 1 bulan. Kotak saja sudah cukup, jawab Mei Xiu cepat. Aku mengerti. Bagaimana dengan kondom? Kamu juga menginginkannya untuk pacarmu. Kondom. Mei Xiu mengangkat alisnya. Kondom. Dengan cara ini, kamu tidak perlu terus-menerus minum pil. Namun, pacarmu mungkin tidak suka menggunakannya. Dan rasanya tidak akan seenak saat kamu melakukannya. Wanita itu memberikan penjelasan rinci kepadanya. Oh, Mei Xiu terdiam sejenak sebelum berbicara. Tidak apa-apa, aku akan minum pilnya saja. Benar sekali. Jangan khawatir, aku juga lebih suka tanpa karetnya. Wanita itu tertawa kecil lagi. Dia meraih ke bawah meja dapurnya dan mengambil sebuah kotak. Minumlah 1 pil sehari selama 4 minggu ke depan sampai habis. Dan pastikan Anda tidak melewatkan 1 hari pun, atau pil tersebut tidak akan efektif. Percayalah, Anda tidak ingin itu terjadi. Setelah persediaan hanya tersisa untuk 1 minggu, Anda harus kembali untuk membeli lagi jika sewaktu-waktu Anda tidak dapat membeli lagi karena alasan apapun. Oke, berapa harganya? Gratis. Bahkan, semua yang ada di mall ini gratis. Kamu tidak tahu, kata wanita itu. Mei Xiu menggelengkan kepalanya dan bertanya, lalu mengapa kamu bekerja di sini? Saya di sini hanya untuk melayani pelanggan. Jadi begitu, baiklah, biar saya bungkuskan untukmu. Kemudian, wanita itu membungkus pil kebon tersebut dengan kertas pembungkus hitam. Agar tidak ada yang bisa mengetahui isinya tanpa membukanya. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Wanita itu melambaikan tangan kepada Mei Xiu sambil tersenyum cerah. Setelah meninggalkan toko, Mei Xiu memutuskan untuk membeli banyak bahan makanan karena dia sudah berada di sana. Setelah Mei Xiu kembali ke kamarnya, dia meminum pil kebon pertamanya sebelum menyembunyikan sisanya di bawah kasur di tempat tidurnya. Aku tak percaya aku benar-benar minum pil kebon. Gumam Mei Xiu pada dirinya sendiri. Dia berbaring di tempat tidurnya yang beberapa saat kemudian masih dipenuhi aroma Yuan. Membuatnya merasa seolah-olah Yuan masih berada di ruangan itu. Yuan, Mei Xiu memejamkan matanya dan menghabiskan sisa hari itu mengenang pengalaman intim mereka. Chu Liuxiang terbangun dari tidur panjangnya saat hari hampir senja. Setelah meregangkan tubuhnya di tempat tidur, dia duduk dan memandang sekeliling ruangan yang gelap dengan wajah linglung. Dia dengan cepat memperhatikan Yuan, yang masih berlatih di balkon. Setelah menatap sosok Yuan selama beberapa saat, dia turun dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia menyadari ponselnya berdering. Ayah, aku ingin tahu apa yang dia inginkan. Chu Liuxiang menjawab panggilan setelah menyadari siapa peneleponnya. Halo, ayah. Apa terjadi sesuatu? Putriku tersayang, kapan kau berencana memberitahu kami bahwa kau telah kembali ke gunung? Suara Chu Zijian yang mendesak terdengar melalui telepon. Oh, aku benar-benar lupa. Maaf, ayah. Aku berencana meneleponmu setelah menetap di tempat ini. Tetapi aku menghabiskan minggu lalu di dalam Cultivation Online, kata Chu Liuxiang. Cultivation Online, kamu tidak pernah menunjukkan minat pada game itu sebelumnya. Bahkan, kamu menolak untuk memainkannya. Setelah mencobanya selama beberapa hari,
kata ayahnya dengan nada terkejut. Dulu, aku tidak punya Yuan di sisiku, dan aku tidak punya alasan untuk bermain. Sekarang semuanya berbeda karena kami bermain bersama. Permainan ini terasa jauh lebih menarik ketika aku mengikutinya, dibandingkan saat bermain dengan keluarga. Yuan, aku mendengar tentang pencapaian terbarunya. Dia telah membuka gerbang menuju alam berikutnya untuk semua pemain. Dan aku ada di sana untuk menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Jika kau ada di sana untuk menyaksikan cobaan dan apa yang harus dia alami, kau akan lebih mengaguminya, kata Chu Liuxiang dengan suara agak bangga. Setelah hening sejenak, Chu Shijian bertanya padanya, kapan kau berencana kembali ke keluarga? Kau sudah kembali ke Gunung Spiral Naga. Jadi sebaiknya kau kembali kepada kami sekarang. Chu Liuxiang dengan cepat menjawab. Sebaliknya, ayah, sekarang setelah aku kembali ke gunung, aku bisa tinggal bersama Yuan selama yang aku mau. Karena secara teknis, aku sudah berada di rumah. Kau, ayah, lupakan saja. Aku akan memberimu waktu hingga akhir bulan bersamanya. Tunggu. Namun, Chu Shijian menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Chu Liuxiang menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Sampai akhir bulan, gumamnya pada diri sendiri. Beberapa saat kemudian dia melihat kalender, dan menyadari bahwa dia hanya punya waktu kurang dari 3 minggu. Sebelum keluarga Chu mulai mempersulit keadaan baginya dan Yuan jika dia tidak kembali. Apa kau tadi sedang berbicara dengan seseorang? Suara Yuan tiba-tiba terdengar saat ia kembali ke ruangan setelah menyelesaikan latihannya. Aku baru saja berbicara dengan ayahku di telepon, dia menghela napas. Begitu ya, apa sesuatu terjadi pada ayahmu? Kau tampak sedih. Itu karena dia ingin aku kembali ke keluarga. Dan dia memberiku waktu hingga akhir bulan untuk kembali, ucapnya sambil tersenyum getir. Oh, tapi keluargamu juga tinggal di gunung, kan? Kurasa tidak akan terlalu buruk, karena kita pada dasarnya bertetangga. Chu Liuxiang menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu. Begitu aku kembali ke keluarga, mereka kemungkinan besar akan mulai mengatur masa depan, dan melarangku meninggalkan rumah lagi. Pada saat aku diizinkan pergi, aku mungkin sudah menikah dengan seseorang yang dipilih oleh keluargaku. Dan kemungkinan besar aku harus meninggalkan tempat ini. Yuan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Meskipun dia sudah pernah mendengar kata-kata serupa dari Sebastian di Jade Garden. Apakah kamu setuju dengan itu? Yuan bertanya padanya setelah hening sejenak. Tentu saja tidak. Keinginan saya adalah untuk memulai sebuah keluarga denganmu. Kamu seharusnya sudah tahu itu. Bantahnya dengan cepat. Tapi apakah keluargamu tahu itu? Kali ini Chu Liuxiang tidak langsung menjawab. Karena dia belum pernah menceritakan hal itu kepada keluarganya. Tidak, gumamnya akhirnya dengan suara rendah. Kalau begitu, kamu harus memberitahu mereka perasaanmu. Itu tidak akan mengubah apapun. Mereka akan tetap menolak dan melakukan sesuka hati mereka. Begitulah cara keluarga Chu beroperasi. Kamu tidak akan tahu pasti sampai kamu melakukannya. Jangan khawatir, meskipun mereka menolak. Mereka tidak bisa memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Karena aku akan selalu ada untukmu. Yuan tersenyum. Apakah kau serius? Dia mengangguk dan berkata, satu hal yang tidak bisa saya toleransi adalah ketika sebuah keluarga memaksa anak-anak mereka sendiri, baik anak angkat maupun bukan, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Karena saya sendiri telah mengalami betapa mengerikannya perasaan itu. Jika keluarga Chu masih menolak untuk mendengarkan, maka aku akan mengambilmu dari mereka secara paksa. Sama seperti aku mengambil Min Li dari keluarganya. Kamu janji? Ya, saya janji. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Chu Liuxiang turun ke bawah untuk makan malam. Tetapi yang mengejutkan mereka, makan malam belum siap, dan Mei Xiu tidak terlihat dimanapun. Apakah Mei Xiu lupa memasak makan malam? Jarang sekali, kata Wang Ming ketika tiba di ruang makan dan melihat meja kosong. Kami baru seminggu tinggal bersama.
Dan rasanya sudah aneh ketika dia melewatkan satu kali makan. Kurasa kita terlalu bergantung padanya, kata Wang Bingbing. Aku akan pergi mengecek keadaannya untuk berjaga-jaga, kata Yuan kepada mereka. Dia tiba di kamarnya beberapa menit kemudian dan mengetuk pintu. Mei Xiu, apakah kau di dalam? Pintu terbuka beberapa saat kemudian dan Mei Xiu keluar sambil mengenakan piyama. Apakah terjadi sesuatu? Tanyanya padanya. Aku juga mau menanyakan hal yang sama. Semua orang penasaran soal makan malam. Pada saat itulah Mei Xiu menyadari bahwa dia telah lupa tentang makan malam. Aku lupa makan malam, maaf. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf. Tapi bagaimana dengan makan malam sekarang? Mei Xiu berpikir sejenak sebelum berbicara. Nah, ada minimarket beberapa menit dari sini. Dan mereka punya beberapa restoran di sana. Mungkin kita bisa makan di luar hari ini. Kedengarannya bagus. Aku akan memberi tahu yang lain, kau bisa santai saja. Kata Yuan sebelum kembali ke ruang makan untuk memberitahu yang lain tentang situasinya. Setelah merapikan penampilannya dan berpakaian dengan pantas, Mei Xiu pergi keluar untuk mencari Yuan dan yang lainnya. Maafkan aku lupa waktu dan lupa makan malam. Mei Xiu meminta maaf kepada yang lain. Jangan khawatir, bahkan bukan kewajibanmu untuk memasak untuk kami. Jadi kami tidak bisa mengeluh meskipun kamu memutuskan untuk berhenti memasak untuk kami, kata Wang Bingbing padanya. Kakakku benar, jika kamu butuh istirahat, beritahu kami saja. Kami bisa mengurus makan malam kami sendiri, kata Wang Ning. Ngomong-ngomong, siapa yang tahu ada restoran di gunung ini? Aku tidak tahu keberadaannya sampai Mei Xiu menyebutkannya dan aku mencarinya di internet, kata Silang. Saya juga terkejut dengan informasi ini, si Murong setuju. Saya melihat sebuah gedung tinggi dalam perjalanan menuju rumah besar itu. Mungkin disitulah mereka berada. Kenang Wu Zhao sambil mengingat kembali saat melihat sebuah pusat perbelanjaan. Ya, itu tempatnya, Mei Xiu membenarkan. Selain restoran, di sana juga ada toko-toko lain. Seperti minimarket, dan bahkan toko pakaian, persis seperti mal sungguhan. Saya juga diberitahu oleh seorang pekerja di sana, bahwa semua yang ada di dalam mal itu gratis. Apa, benarkah? Itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kata Wang Ning. Benarkah? Kalau dipikir-pikir, kita membayar 4 miliar dolar untuk sebuah rumah di sini. Itu lebih dari cukup untuk membeli beberapa pusat perbelanjaan. Belum lagi pajak properti kita yang sangat tinggi, kata Wang Bingbing. Itu bukan ide yang bagus. Bagaimana jika seseorang memutuskan untuk mengambil semua barang di toko? Mereka bisa menghasilkan uang yang lumayan jika mau, tanya Hong Xiuquan. Itu tidak akan terjadi, kata Chu Liuxiang. Saya sudah tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade. Dan belum pernah ada kasus seperti itu. Pertama-tama, semua orang yang tinggal di tempat ini sangat kaya. Sehingga mereka tidak benar-benar membutuhkan uang lagi. Jadi mereka tidak akan repot-repot menjual barang-barang dari mal. Kedua, itu akan merusak harga diri dan muka mereka jika berita itu tersebar. Dan tidak ada yang lebih penting daripada harga diri di masyarakat seperti ini. Terakhir, jika kalian menyalahgunakan kemurahan hati gunung ini, mereka dapat dengan mudah mengambilnya kembali dari kalian. Tidak ada yang berani menyinggung penguasa gunung ini, yang dapat mengusir siapapun yang tinggal di gunung ini. Bahkan jika mereka adalah penduduk tetap. Saya pernah mendengar tentang tuan ini beberapa kali. Tetapi saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Apakah Anda pernah melihat tuan ini sebelumnya, Nona Chu? Tanya Wang Ning padanya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah. Bahkan, kurasa orang tuaku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia memang sosok yang misterius dan tertutup. Rumornya, dia adalah kultivator hebat yang telah melampaui batas kemampuan manusia. Tetapi kita mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran rumor tersebut, Chu Liuxiang mengangkat bahu. Melampaui batas kemampuan manusia, gumam Yuan pada dirinya sendiri.
Dan ketertarikannya dan rasa ingin tahunya terhadap tuan ini mencapai tingkat yang baru. Setelah tiba di mall, mereka semua sepakat memilih restoran dan masuk untuk makan malam. Beberapa saat kemudian, Yuan dan yang lainnya meninggalkan restoran setelah makan malam. Tetapi mereka tidak langsung pulang ke rumah. Sebaliknya, mereka malah nongkrong di mall selama 1 jam lagi. Seperti sekelompok teman setelah seharian bersekolah. Wow, semua pakaian ini bermerek. Tuan Gunung benar-benar orang yang murah hati. Karena memberikan pakaian mahal ini secara cuma-cuma. Wang Bingbing terkejut dengan apa yang dilihatnya di mall. Sebagian besar pakaian yang ditemukan di dalam mall adalah pakaian rancangan desainer yang harganya bisa mencapai ribuan dolar per potong. Tas, sepatu, parfum, peralatan olahraga, perlengkapan memancing, senjata, baju zirah. Mereka bisa menemukan hampir apa saja di dalam mall ini. Dengan sebagian besar barangnya adalah barang mewah. Setelah tur mereka mengelilingi mall berakhir, Yuan dan yang lainnya kembali ke rumah. Aku pasti akan kembali ke mall itu besok, dan aku akan santai saja, kata Wang Bingbing sambil mendekati pintu masuk rumah mereka. Aku juga akan kembali lagi nanti. Aku melihat beberapa hal yang menarik perhatianku, dan aku ingin melihatnya lebih dekat. Wang Ming setuju. Mereka memiliki koleksi kipas yang cukup bagus di salah satu toko di sana, kata Wu Zhao. Hampir semua orang di sana ingin kembali ke mall setelah melihat apa yang ditawarkannya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mereka kembali ke kamar masing-masing tak lama kemudian. Kau tampak bersenang-senang malam ini, kata Chu Liuxiang kepada Yuan saat mereka berjalan kembali ke kamar mereka. Tentu saja, dulu saya tidak punya teman. Bukan berarti saya akan punya waktu atau kesempatan untuk bergaul seperti yang kita lakukan sekarang meskipun saya punya teman. Saya bisa memahami hal itu, kata Chu Liuxiang. Lalu dia melanjutkan, kita juga harus kembali, hanya kita berdua. Ini akan seperti kencan. Yuan mengangguk. Selamat malam, Mei Xiu, kata Yuan padanya, yang mengikuti di belakang mereka karena kamarnya searah dengan arah tersebut. Selamat malam, Mei Xiu mengangguk sebelum masuk ke kamarnya. Apa yang akan kamu lakukan besok? Tanya Chu Liuxiang kepadanya di tempat tidur saat mereka bersiap untuk tidur. Sebenarnya ada beberapa hal. Setelah latihan pagi bersama Li Jinxi dan yang lainnya, aku akan masuk ke Cultivation Online dan mengunjungi Myriad of Technique untuk melihat apakah peringkat faksi baruku mengubah sesuatu. Kemudian aku akan mencari rumah lelang untuk menjual semua harta karun yang kudapatkan dari Sekte Darah dan keluarga Gu. Oh, ya, aku harus menemukan seorang Master Arai untuk menghilangkan segel pemilik sebelumnya sebelum aku bisa mengeluarkan harta karun itu untuk dijual. Oh begitu, baiklah, bangunkan aku saat kau melakukannya agar aku tidak tertidur. Aku juga ingin berada di sana bersamamu besok. Kau masih bisa tidur selama itu setelah tidur seharian penuh. Yuan tercengang dengan kemampuannya untuk tidur. Jika bakat Yuan adalah makan banyak, bakat Chu Liuxiang adalah tidur. Untungnya bagi mereka, bakat mereka terpisah dalam dua tubuh yang berbeda, atau akan sangat merugikan kesehatan dan masa depan mereka, jika yang mereka lakukan hanyalah makan dan tidur sepanjang hari. Selamat malam, sayang. Chu Liuxiang memberinya ciuman singkat di pipi sebelum menenggelamkan dirinya di bawah selimut. Selamat malam, Lulu.